Rute menuju pasar global ada banyak dan rute yang Anda pilih pada akhirnya akan membuat atau menghancurkan bisnis Anda saat berdagang di luar negeri. Dengan mengingat hal tersebut, ada baiknya memahami 7 metode pemasaran ekspor umum yang tersedia bagi usaha kecil dan menengah, ditambah kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Dalam video pertama ini saya akan membahas 7 metode pemasaran internasional untuk mengekspor yang telah saya identifikasi sebagai metode tradisional. Siap? Mari selami. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan 7 metode pemasaran ekspor tradisional. 1. Pertama, mendirikan kantor di luar negeri. Ini adalah usaha berbiaya tinggi dan berisiko tinggi karena Anda akan mencoba mengelola kantor jarak jauh, mungkin beberapa ribu mil jauhnya, dan juga di zona waktu berbeda. Menerapkan rute ini adalah menemukan seseorang dalam pasar dalam negeri organisasi Anda saat ini. Mereka akan mengetahui produk dan metode penjualan Anda, namun orang ini kemudian perlu mempelajari nuansa budaya yang berbeda dari target pasar. Secara umum ada 2 masalah dalam mengirim seseorang untuk mengepalai kantor di luar negeri. Nomor 1, tidak selalu mungkin untuk menarik staf terpercaya keluar dari peran di bisnis kecil dan menengah. Dan kedua, banyak orang tidak ingin pindah ke negara baru. Namun, manfaat memiliki staf lokal adalah Anda memiliki kehadiran yang sangat baik dan tampil sebagai perusahaan lokal yang berkomitmen. Mendirikan basis di wilayah internasional cenderung menjadi tujuan jangka panjang bagi usaha kecil menengah. Setelah Anda membangun pengalaman mengekspor secara tidak langsung, mendirikan kantor di luar negeri bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Keuntungan membuka kantor di luar negeri, pelanggan merasa Anda berkomitmen terhadap pasar mereka untuk jangka panjang. Lebih mudah untuk memberikan dukungan purna jual. Anda hadir sebagai perusahaan lokal yang berkomitmen. Otonomi yang lebih besar untuk menjalankan bisnis dan merekrut staf. Kerugian membuka kantor di luar negeri, biaya yang besar. Bentrokan budaya antara cara berbisnis pasar dalam negeri dan kantor ekspor. Peningkatan biaya overhead dan persyaratan pajak. Banyaknya jam kerja untuk merencanakan logistik dan mengelolanya dari jarak jauh. Nomor 2, bekerja dengan agen atau perwakilan independen. Agen penjualan luar negeri akan menjadi wajah perusahaan Anda di pasar internasional. Mereka memperkenalkan Anda dan produk Anda kepada pelanggan dan kemudian menagih secara langsung. Agen dan perwakilan independen biasanya dibayar berdasarkan komisi saja untuk memperkenalkan Anda kepada calon pelanggan. Biaya komisi cenderung berkisar antara 2,5% hingga 20% tergantung pada sektor industri Anda. Keuntungan bekerja sama dengan agen, Anda mendapatkan pengetahuan agen yang luas tentang target pasar Anda. Mereka mengelola dan mengendalikan semua pembayaran dan dokumentasi lokal. Agen kemungkinan besar telah menjalin hubungan dengan calon pembeli. Anda dapat menghindari biaya rekrutmen, pelatihan, dan gaji karena tidak menggunakan personel Anda sendiri untuk memasuki pasar ekspor. Agen yang baik akan mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Memiliki agen berarti Anda memiliki kendali lebih besar atas harga akhir dan citra merek jika dibandingkan dengan menggunakan distributor. Kerugian bekerja dengan agen memiliki pelanggan dan mengarahkan ke pasar. Jika Anda berselisih dengan agen, maka akan memakan biaya yang besar untuk mengakhiri kontrak agen karena mereka mempunyai hak hukum untuk mendapatkan kompensasi. Menjual melalui agen berarti layanan purna jual bisa jadi rumit. Demikian pula, mencatat persediaan stok bisa jadi lebih mahal. Saat agen kurang bagus dalam menjalankan bisnisnya, Anda berpotensi kehilangan kendali atas pemasaran dan citra merek jika dibandingkan dengan memasuki pasar sendiri. Mengelola agen dapat menjadi tantangan. 3. Pengecer, dealer, dan stokis. Stokis akan menjual produk Anda di seluruh toko mereka, baik secara fisik maupun online. Keuntungan bekerja sama dengan pengecer, dealer, dan stokis, akan membeli, memasarkan, dan mendukung produk Anda di negara atau wilayah mereka. Anda dapat memilih antara perusahaan multinasional besar atau perusahaan independen spesialis. Kemungkinan memiliki banyak toko di banyak negara. Produk akan dijual di semua toko baik secara fisik maupun online. Kerugian bekerja dengan pengecer, dealer, dan stokis, pemasaran dan penetapan harga produk Anda berada di luar kendali Anda. Kemungkinan akan meminta diskon. Volume pesanan tahunan mungkin tidak memenuhi ekspektasi. Sebagai bisnis skala kecil dan menengah,
Anda mungkin berada di urutan terbawah dalam hal prioritas dan fokus mereka, sehingga mungkin tidak mendapatkan upaya pemasaran atau pelatihan penjualan yang dibutuhkan dan pantas diperoleh produk Anda. 4. Temukan distributor. Distributor akan membeli produk dari Anda dan kemudian menjualnya ke pelanggan melalui beberapa pihak ketiga. Distributor menghasilkan uang dengan membeli produk Anda dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Keuntungan mencari distributor, akses ke semua distributor, dealer dan reseller. Perusahaan tidak perlu mendirikan kantor di wilayah luar negeri, sehingga menghemat uang Anda. Sebagian besar risiko ditanggung oleh distributor. Anda hanya perlu melacak akun satu distributor, bukan beberapa pelanggan berbeda. Kerugian mencari distributor, aktivitas distributor Anda berada di luar kendali Anda, seperti pemasaran dan penetapan harga. Sebagai sebuah perusahaan, Anda tidak mungkin mendapatkan upaya pemasaran dan penjualan yang layak untuk produk dan merek Anda karena distributor akan berkonsentrasi pada 5 hingga 10 lini penjualan teratas yang menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka. Anda bisa berada di urutan paling bawah dalam hal prioritas dan fokus. Distributor akan mengharapkan diskon besar saat membeli produk Anda. Nomor 5, menjumpai langsung klien atau pelanggan. Anda dapat mendatangi bisnis atau konsumen secara langsung dengan naik pesawat dan mengunjungi calon pelanggan secara langsung. Keuntungan menghubungi pelanggan secara langsung membuat Anda tetap dekat dengan pelanggan. Anda dapat menetapkan harga sendiri untuk memaksimalkan keuntungan karena tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Kerugian dari menghubungi pelanggan secara langsung, banyaknya dokumen dan persyaratan untuk mendukung penjualan hingga selesai, sekaligus memberikan dukungan purna jual dan mengelola pengembalian. Tanggung jawab atas seluruh proses ekspor berada di tangan Anda, seperti pemasaran, penjualan, tingkat stok, dan pengiriman. Kesulitan bekerja melintasi zona waktu tanpa kehadiran lokal. Nomor 6, menghadiri pameran dagang dan pameran internasional. Mengunjungi pameran di luar negeri berpotensi menjadi salah satu cara tercepat dan relatif hemat biaya untuk meneliti pasar baru, pesaing lokal, pelanggan dan menguji permintaannya. Mereka sangat berguna untuk produk yang perlu dilihat sebelum melakukan penjualan, atau untuk layanan yang memerlukan penjelasan tatap muka. Namun, berdasarkan per lead, pameran di luar negeri umumnya mahal. Berdasarkan pengalaman kami sendiri, lead pameran bisa 8 kali lipat biaya lead yang dihasilkan melalui pemasaran digital, dan biasanya hanya diadakan setahun sekali. Keuntungan menghadiri pameran dagang internasional, menampilkan merek Anda. Kesempatan untuk memasarkan produk dan layanan kepada halayak yang tertarik pada pameran. Kesempatan untuk riset pasar dan melihat persaingan. Dukungan pemerintah dalam bentuk hibah atau dukungan ruang pameran terkadang tersedia. Kesempatan untuk membangun jaringan dan membangun koneksi penting. Kerugian menghadiri pameran dagang internasional, relatif mahal. Keberhasilan Anda dalam pameran tergantung pada keberhasilan pameran itu sendiri. Banyak persiapan logistik. Tergantung pada lamanya pameran, diperlukan banyak jam kerja. Umumnya, pameran dagang adalah acara tahunan, sehingga pemasaran dan perolehan prospek menjadi terputus-putus. 7. Dan yang terakhir, yang ketujuh, misi dagang. Misi dagang, yang seringkali didukung oleh pendanaan dari pemerintah, adalah program luar negeri bagi perusahaan yang ingin menjajaki dan mengejar peluang ekspor dengan bertemu dengan klien potensial di sektor industri mereka. Biasanya melibatkan pertemuan dengan eksekutif industri asing, acara networking, dan kunjungan lapangan ke fasilitas yang mungkin memerlukan produk dan layanan Anda. Ini bisa menjadi cara yang hemat biaya untuk meneliti potensi pasar ekspor, asalkan misi dagangnya ditujukan untuk industri dan wilayah tempat Anda berencana menjual produk tersebut. Keuntungan misi dagang, akses ke eksekutif bisnis tingkat tinggi. Peluang untuk janji temu 1-1. Peluang untuk berjejaring dan terhubung dengan perusahaan yang berpikiran sama. Potensi liputan media. Kekurangan misi dagang, sangat khusus. Ruang lingkup berbisnis terbatas. Misi dagang cenderung dibayangi oleh isu-isu politik. Terima kasih telah menyaksikan video saya hari ini, semoga bermanfaat.